Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai perwakilan dari kelompok Ganjil, tugas besar arsitektur komputer. Nama saya Ahmad Maulana dan rekan saya Mas Muhammad Firmansyah sama Mas Muhammad Makrus. Kami akan menjelaskan tentang rancang bangun komputer untuk komputer server. Akan saya lempar ke Mas Muhammad Firman sebagai penjelasan pertamanya. Silakan Mas. Saya akan menjelaskan mengenai arsitektur komputer untuk komputer server. Jadi komputer server itu adalah sebuah komputer yang menyimpan sebuah database sekaligus mengelolanya. Situs website misalnya itu tidak bisa diakses apabila tidak terhubung dengan sebuah komputer server. Komputer server itu aktif selama 24 jam tanpa henti, kecuali jika ada perbaikan untuk maintenance. Selama 24 jam tersebut, komputer server itu harus terus melayani permintaan tertentu dari komputer klien. Fungsi dari komputer server itu sendiri adalah untuk menyimpan database dan mengelola ya juga, serta memanage tentang permintaan dari komputer klien secara real time. Harga komputer server bervariasi tergantung dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Misalnya prosesor Intel Xeon generasi terbaru dibutuhkan harga sekitar 50 juta rupiah. Untuk pemilihan prosesor Intel sendiri karena kemampuan baca tulisnya itu secara berbaris lebih baik dibandingkan dengan prosesor dari AMD. Spek komputer yang akan dibangun dengan spesifikasi untuk sebuah server kantor atau organisasi ataupun sekolah dengan skala kecil itu dibutuhkan sebagai berikut, yaitu prosesor Intel Xeon E2378G, lalu motherboard Asus Z490 Creator 10G, lalu RAM Crosshair Vengeance 32 GB, lalu storage atau memorinya itu SSD dengan merek NVMe Samsung 97500 GB. Untuk power supply-nya dari Crosshair RM750, untuk casingnya Infinity C13, untuk coolernya MSI MAG 4240R, dan untuk sistem operasinya Ubuntu Server. GPU-nya itu tidak ditambahkan karena di dalam Intel Xeon E2378G sendiri sudah ada GPU bawaan, yaitu Intel UAD. Dan SSD-nya bisa ditambah sekitar 1 terabyte jika budgetnya itu bisa lebih tinggi. Pada dasarnya setiap komputer itu bisa menjadi komputer server, tapi karena spesifikasinya yang terbatas, maka performanya itu harus sesuai. Tapi dari fungsi dari komputer server itu juga sangat penting, karena seperti yang setelah saya katakan tadi, komputer server itu melayani setiap klien dan butuh kecepatan yang sesuai. Mungkin itu saja. Dilanjutkan dengan Maulana. Oke, saya melanjutkan ke yang nomor 2, pertanyaan nomor 2 tentang operator aritmatika di komputer server. Nah, operator aritmatika kita harus kenalan dulu nih, operator aritmatika itu apa? Jadi operator aritmatika adalah merupakan operator yang biasa kita temukan di operasi matematika. Sedangkan aritmatika sendiri adalah cabang ilmu matematika yang membahas perhitungan sederhana, mulai dari penambahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Namun ada salah satu sifat operator yang juga digunakan dalam operator aritmatika, yaitu unary. Nah, sifat operator ini menjelaskan bahwa simbol plus merupakan bentuk positif dalam sebuah bilangan dan minus merupakan bentuk negatifnya. Seperti yang udah dijelaskan, operator aritmatika memiliki jenis yang beragam. Jenisnya juga sangat familiar karena sering digunakan di operasi matematika. Berikut ini adalah contoh operator aritmatika. Nah, ada penambahan di simbolnya itu plus dalam bahasa pemrograman. Berfungsi kalau misalnya kita mau nambahin satu operan dengan operan yang lain. Misalnya diketahui masing-masing in, main, void
adalah A dan B, sehingga integer A adalah 5 dan integer B adalah 15. Kalau misal kita mau nambahin integer A sama integer B, maka tinggal pakai operator plus diantara keduanya. Misal kayak gini, C sama dengan integer A plus integer B, sehingga operasi tersebut menghasilkan integer C sama dengan 20. Terus yang kedua ada pengurangan, disimbolkannya pakai tanda huruf minus atau strip yang berfungsi untuk mengurangi suatu operan satu dengan yang lain. Contoh misalnya masing-masing integer main void adalah A dan B, sehingga integer A adalah 20 dan integer B adalah 10. Jika ingin mengurangi jumlah kedua operan yaitu integer A dan integer B, maka tinggal menggunakan operator di antara keduanya sebagai berikut. Contoh integer A minus integer B, sehingga operasi tersebut menghasilkan integer C sama dengan 10. Yang ketiga ada perkalian, ditulis dengan simbol bintang atau kali dalam bahasa pemrograman. Pakai simbol bintang di bahasa pemrograman. Perkalian berfungsi untuk mengalihkan suatu operan dengan operan yang lain sehingga hasilnya lebih banyak. Contohnya misalnya diketahui masing-masing integer main void adalah A dan B, sehingga integer A sama dengan 2 dan integer B adalah 5. Kalau misalnya mengurangi jumlah kedua operan yaitu integer A dan B, maka tinggal menggunakan operator, maksudnya bukan mengurangi tapi mengalihkan. Maka tinggal menggunakan operator bintang di antara keduanya sebagai berikut. Misal C sama dengan integer A kali integer B, sehingga operasi tersebut menghasilkan integer C sama dengan 10. Yang keempat ada pembagian terakhir. Dalam bahasa pemrograman disimbolkan dengan tanda atau huruf garis miring atau slash. Fungsi pembagian adalah membagi suatu operan dengan operan yang lain. Contoh, diketahui masing-masing integer main void adalah A dan B, sehingga integer A adalah 20 dan integer B adalah 5. Kalau kita misalnya mau membagi jumlah kedua operan yaitu integer A dan B, maka tinggal menggunakan operator slash di antara keduanya. Contohnya integer A slash integer B, sehingga operasi tersebut menghasilkan integer C sama dengan 4. 20 bagi 5 sama dengan 4. Operasi ini akan dilakukan di ALU atau singkatan dari Arithmetic Logic Unit, yaitu yang salah satu bagian dalam sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contohnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan kalau logika adalah logika AND dan OR. Tugas utama dari Arithmetic Logic Unit adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmetika dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmetika yang lainnya dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang ditugaskan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika atau logical operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Sumbernya dari buku Pengenalan Komputer, karangan Profesor Dr. Jogianto H.M. MBA KT. Fungsi-fungsi yang didefinisikan pada ALU adalah add, edu, sub, pengurangan, subu, pengurangan tidak bertanda, and, or, XOR, shift left logical, shift right logical, shift right arithmetic, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ketiga akan dijelaskan oleh Mas Makrus. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang hasil komputer yang dirancang berdasarkan konsep dasar dalam struktur komputer.
pengertian set instruksi. Set instruksi atau biasa disebut Instruction Set Architecture atau ISA adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti dan dapat diajikan oleh CPU berdasarkan tipe arsitektura. Set instruksi juga merupakan sebuah kamus yang berisi sekumpulan instruksi yang ada di CPU serta tiap-tiap instruksi terdiri dari output atau obfuscation kode. Selain itu, set instruksi ini juga sering disebut instruksi mesin karena berbasis kumpulan kode biner. Terus yang B, elemen-elemen set instruksi. Option kode. Option kode atau sering disebut opkode adalah suatu kode yang berisi perintah yang digunakan untuk menentukan dan menjalankan operand atau operasi matematika. Selanjutnya ada Source Operand Reference. Source Operand Reference adalah suatu sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operand. Resolute Operand Reference. Resolute Operand Reference adalah suatu hasil yang dari operand atau operasi matematika yang dijalankan. Lalu ada Next Interaction Reference. Next Interaction Reference adalah bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi berikut setelah instruksi yang dijalankan selesai. Pada bagian Scored Operand Reference dan Recruit Operand Reference dapat berada pada salah satu dari 3 area berikut. Yang pertama ada memori. Memori adalah area yang digunakan untuk mereferensi instruksi berikutnya yang berada pada alamat memori untuk utama ataupun memori virtual. Berikutnya ada register CPU. Register CPU adalah area yang digunakan untuk memverifikasi instruksi berikutnya, di mana CPU terdiri dari suatu atau lebih register yang memungkinkan dirujuk oleh instruksi mesin. Apabila CPU hanya terdiri dari satu register, maka proses mereferensi instruksi berikutnya mungkin bersifat implementasi atau ada tetapi tidak terlihat jelas. Sedangkan jika CPU terdiri dari beberapa register, maka proses mereferensi instruksi bersifat eksplisit atau ada dan jelas. Alasannya adalah karena tiap register diberi nomor untuk unik dan instruksi terdiri dari nomor register yang dimaksud. Selanjutnya ada perangkat I/O. Perangkat I/O adalah area yang digunakan untuk mereferensikan instruksi berikutnya, di mana instruksi harus menentukan modul I/O dan perangkat yang diperlukan untuk melakukan operasi. Jika I/O yang dipetatkan menggunakan memori, maka hanya alamat memori utama yang atau memori virtual yang digunakan. C. Desain set instruksi. Desain set instruksi adalah suatu rancangan set instruksi. Dalam desain set instruksi terdapat berbagai masalah yang kompleks yang melibatkan beberapa aspek, yaitu kelengkapan set instruksi, organelitas yaitu sifat indikasi instruksi, kompabilitas berupa secure kode dan objek kode. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal berikut. Option report yang berkaitan dengan banyaknya operasi yang digunakan, operasi apa saja yang digunakan dan berapa sulit operasi tersebut. Data tipe yaitu berkaitan dengan tipe data apa saja yang digunakan untuk operasi. Introduction format yaitu berkaitan dengan panjangnya instruksi atau jumlah bit, banyaknya alamat dan sebagainya. Register yaitu banyaknya register yang dapat digunakan. Ada registering yaitu mode penyelamat untuk operand. Dan jenis-jenis operand ada address. Address adalah lokasi tempat
data disampaikan di memori atau bisa juga disebut spatial address. Alamat memori memiliki jumlah maksimum sesuai dengan tipe operasi yang dilakukan. Lalu ada number. Number adalah sebuah angka yang digunakan untuk operasi aritmatika pada komputer. Ada beberapa jenis number yang umumnya digunakan yaitu integer, floating, dan dimensional. Selanjutnya ada character adalah sebuah unit yang bersifat huruf, simbol, number, atau spasi. Character sendiri bersifat tunggal. Apabila lebih dari satu maka dinamakan string. Lalu ada logical data. Logical data adalah sebuah unit yang digunakan untuk merubah data menjadi binary atau unary. Lalu ada jenis-jenis operasi atau instruksi. Data transfer. Dalam melakukan transfer data, ada beberapa hal yang harus dititipkan, yaitu menetapkan lokasi operand, sumber, dan operand tujuan. Setiap lokasi berupa memori register atau bagian paling atas dari stack. Lalu ada menetapkan panjang data yang dipindahkan, menetapkan metode penyelamatan. Aritmatik. Operasi aritmatika yang dilakukan biasanya adalah penjumlahan atau pengurangan, perkalian, dan pembagian. Adapun operasi aritmatika lain yaitu absolute, negatif, increment, dan decrement. Diadakan CPU dalam melakukan operasi aritmatika. Lalu ada logical. Operasi logika yang biasanya dilakukan adalah AND, OR, NOT, dan XOR. Adapun operasi logika lain yaitu compare atau membandingkan, menguji, shift, dan rotate. Tindakan CPU dalam melakukan operasi logika sama seperti operasi aritmatika. Lalu ada conversion. Konversi adalah instruksi yang digunakan mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Contohnya adalah bilangan desimal yang ke bilangan biner. Adapun operasi yang dilakukan conversion adalah transit yang converts tindakan CPU dalam melakukan operasi logika sama seperti operasi aritmatika dan logika. Selanjutnya ada sistem kontrol. Sistem kontrol adalah instruksi yang dilakukan CPU ketika keadaan tertentu atau tidak sedangkan menjalankan program berada dalam area memori khusus, contohnya membaca atau mengubah register kontrol. Ada transfer of control. Transfer of control dilakukan oleh CPU untuk memperbaharui program counter untuk membuat alamat memori dari beberapa instruksi yang ada dalam memori. Operasi transfer of control yang dilakukan yaitu ada macam-macam instruksi berdasarkan sifat akses ke memori atau register. Memory to register adalah sebuah instruksi yang memungkinkan operasi dilakukan di memori dan di register. Register to memory adalah sebuah instruksi yang memungkinkan operasi dilakukan di register dan di memori. Register to register adalah sebuah instruksi yang hanya dilakukan di register. Multiparsing adalah istilah teknologi informasi yang dalam bahasa Inggris yang menunjukkan kepada kemampuan prosesor komputer yang dilakukan serentak. Hal ini dimungkinkan menggunakan 2 CPU atau lebih sebuah sistem komputer. Lalu ada jenis-jenis multiprocessor. Arithmetic multiprocessor. Pendekatan pertama untuk multiprocessor shielding adalah arithmetic multiprocessing shielding atau bisa disebut juga sebagai penjadwal master slave multiprocessor. Lalu ada Shimmer multiprocessor atau SMP. Shimmer multiprocessor melibatkan struktur perangkat keras komputer dan perangkat lunak multiprocessor di mana 2 atau lebih yang identik terhubung ke memori utama tunggal yang dibagikan. Lalu ada non-uniform memory access atau NUMI.
Akses memori yang tidak seragam adalah desain memori komputer yang digunakan dalam multiprocessing, di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terdapat prosesor. Lalu ada clustering. Dalam ilmuwan komputer dan jaringan komputer adalah sekumpulan komputer independen yang beroperasi serta bekerja secara erat dan terlihat oleh klien jaringan, seolah-olah komputer tersebut adalah satu buah komputer. Lalu ada kelebihan multiprosesor. Peringkat throughput karena lebih banyak proses atau thread yang berjalan dalam suatu waktu sekaligus. Perlu diingat, hal ini tidak berarti daya komputasinya menjadi meningkat. Jumlah prosesnya yang meningkat adalah jumlah pekerja yang biasanya dilakukannya dalam suatu waktu tertentu. Ada economy of cell economics. Dalam definisi yang dibagikan bersama-sama prosesor yang dapat suatu komputer dan dapat membagi seperti disk dan catur daya listrik. Peningkatan kekendalan. Jika suatu proses mengalami suatu gangguan, maka proses yang terjadi masih dapat berjalan dan baik karena tugas prosesor yang terganggu diambil alih oleh prosesor lain. Lalu ada pipeline arsitektur dan organisasi komputer. Pengertian pipeline adalah suatu teknik yang digunakan untuk melaksanakan beberapa komputasi yang berbeda dalam waktu yang sama. Namun pada saat itu setiap komputasi akan berada pada tahapan eksekusi yang berbeda. Yang B ada kategori pipeline. Arithmetic pipeline adalah suatu operasi aritmatik yang digunakan melakukan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Introduction pipeline adalah suatu instruksi yang digunakan untuk melakukan beberapa komputasi instruksi secara sekaligus. Instruksi ini berguna bagi komputer yang mempunyai set instruksi sederhana. Lalu ada faktor hambatan pipeline. Versi waktu adalah masalah perbedaan pengguna instruksi pada waktu yang berbeda. Misalnya ketika beberapa instruksi dikomutasi secara bersamaan. Lalu ada bahaya data. Bahaya data adalah masalah pengguna data yang sama. Misalnya ketika sebuah instruksi di komunitas dan instruksi tersebut melakukan data yang belum dikomputasi, maka hasil komputasinya akan bernilai salah atau error. Percabangan adalah masalah instruksi percabangan yang harus mengambil instruksi berikut untuk dikomputasi. Selanjutnya ada interprusi. Interprusi adalah masalah ketika interprusi meminta untuk menghentikan komputasi terhadap aliran atau berbagai instruksinya. Lalu ada ketergantungan data. Ketergantungan data adalah masalah ketika instruksi meminta data dari instruksi sebelumnya yang sudah diproses. Misalnya ketika suatu instruksi dikomputasikan dan diinstruksikan tersebut memerlukan data dari instruksi sebelumnya. Lalu ada kelebihan dari pengguna pipeline. Banyak instruksi yang dapat proses secara bersamaan, sirkulasi waktu CPU berkurang dan meningkatkan kinerja CPU, meningkatkan kecepatan throughput. Kekurangan dari pengguna pipeline. Desain untuk CPU sangat rumit dan mahal untuk diproduksi. Loyalitas instruksi meningkat semakin lama penggunaan pipeline, maka makin ada kemungkinan terjadinya data address untuk berching. Lalu ada pemrosesan pipeline. Pengguna lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Untuk melakukan berbagai komputasi maka perlu instruksi mesin pipeline yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan bekerja secara pipeline untuk menyelesaikan suatu masalah. Program pipeline sendiri adalah teknik program komputer yang kemungkinan eksekusinya perintah atau operasi secara bersamaan.
Lalu ada komputer prepend berada dalam multitasking. Multitasking adalah suatu unit sistem yang terdiri dari suatu modul pengolah data tunggal yang mampu menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Sedangkan komunikasi prepend adalah pengguna beberapa modul pengolah menjadi sebuah sistem yang digunakan untuk mengeksekusi tugas bersama. Ada SISD, ada SMSD, ada MISD, dan ada MIMD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Firmansyah. Ya, saya akan melanjutkan nomor 4 untuk alasan-alasan spek-spek merek yang dipilih. Yang pertama, prosesor Intel Xeon E2378G itu. Intel Xeon itu adalah sebuah prosesor buatan Intel yang ditunjukkan untuk pasar workstation dan server kelas menengah ke atas. Intel ini dipilih karena biasanya lebih dijadikan pilihan oleh umum sebagai untuk server karena kemampuan baca tulis per barisnya itu lebih baik dibandingkan dengan AMD. Lalu motherboard Asus Z490 Creator 10K ini terdapat kabel SATA sebanyak 4 buah dan beberapa komponen-komponen lain di dalamnya. Motherboard ini memiliki VRM yang bernama 14 dan semua VRM tersebut memiliki heatsink yang cukup tebal di atasnya. VRM ini berjumlah 14 dibagi menjadi 2 dengan 12 VRM untuk menyokong CPU dan 2 sisanya untuk menyokong iGPU dan SA untuk sistem agent. Lalu RAM Crosshair Vigens 32 GB. Crosshair ini merupakan sebuah produsen memori ternama di dunia yang memproduksi memori berperforma tinggi, juga memiliki penampilan yang sangat menarik. Lalu untuk storage memorinya yaitu SSD NVMe Samsung 970 500 TB. Produk Samsung ini sudah mencapai kecepatan baca tulis berurutan hingga 3500 per 3300 MB per second, hingga kurang lebih 53% lebih cepat daripada seri 970 Evo. V90 ini terbaru yang menghadirkan kinerja nanti yang lebih baik dan efisien daya yang juga lebih tinggi. Penggunaan penyimpanan berjenis SSD daripada HDD karena SSD ini memiliki RM750 di mana power supply ini menawarkan kinerja yang hebat dan juga operasi yang senyap alias tidak berisik. Lalu coolernya yaitu MSI MAG 240R, bahan yang berkualitas, memberikan daya tahan yang andal terhadap teknologi pembuangan panas yang sangat efektif. Lalu untuk operating sistemnya itu Ubuntu Server, di mana server Ubuntu ini tidak membutuhkan banyak resource, juga fitur keamanan yang lengkap dan memiliki komunitas pengguna yang besar. Mungkin itu saja untuk nomor 4. Berarti kita tanya jawab kali ya Bang ya? Apa ditutup aja? Seperti ya, langsung ditutup aja. Tutup aja. Ya. Ya udah. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.